I dare you to fix me. I'm crossing the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari Sabtu kemarin itu Kaisang Pangarep jadi dapat KTA ya, kartu tanda anggota, jadi kader PSI Partai Solidaritas Indonesia, dan hari Senin langsung jadi ketua umum. Jadi ketua umum ya, ketua umum PSI. Jadi tampak nggak ada proses, tahu-tahu tampaknya kelihatan secara feodalistik ya. Ya, orang-orang PSI sudah mencoba menanamkan bibit-bibit itu terhadap Kaisang Pangarep sejak hari pertama ya. Sebelum jadi ketua umum sudah begitu menyihir orangnya, tanpa mengenal dulu pikiran-pikiran kebangsaan, tanpa mengenal dulu pikiran-pikiran keindonesiaan, tanpa mengenal dulu bagaimana format pemikirannya untuk mengembangkan atau membawa Indonesia ke depan. Itu kita nggak tahu format pemikirannya, terus kemudian dia didaulat menjadi ketua umum PSI. Jadi satu bentuk pemujaan yang terlalu dini yang dilakukan oleh kader-kader PSI dan pendiri PSI sendiri terhadap orang baru yang belum melakukan proses-proses atau belum kita kenal pemikiran-pemikirannya ya, dalam politik Indonesia modern. Dan tampaknya dalam politik Indonesia modern pemikiran itu tidak terlalu penting. Yang penting orang bisa diyakinkan ada privilege bahwa dia anak presiden, itu cukup untuk membuat orang itu menjadi salah satu pimpinan partai. Contoh yang terbaru adalah ketua umum PSI, yaitu Kaisang Pangarep. Dan dia mengatakan dalam sambutannya, dia masuk politik itu katanya dengan sadar banyak anak muda yang pesimis terhadap politik, dan dia ingin menjadi semacam simbol anak muda yang melihat politik dengan kacamata yang lain, yaitu kacamata optimisme. Dan dia ingin menjadikan politik itu sebagai jalan hidupnya. Istilah dia adalah jalan ninjaku. Kemudian serta di ruangan itu tepuk tangan membahana, mungkin tanpa mengerti apa maksudnya. Yang penting ada idiom-idiom anak muda yang cocok menyentuh dawai-dawai mereka sebagai pendengarnya. Terus kemudian dia mengatakan, Kaisang Pangarep itu mengatakan bahwa politik adalah sumber kebaikan dan sumber kesejahteraan. Padahal dia sadar bahwa politik selama ini terlanjur diasosiasikan sebagai kotor dan juga penuh fitnah, penuh intrik, dan kemudian juga diasosiasikan sebagai penuh dengan korupsi. Dan dia sadar itu rupanya, dan sekarang dia datang dengan cara yang berbeda, ingin menyalakan lilin optimisme di kalangan anak-anak muda. Satu pikiran yang sebenarnya sangat global dan kita belum tahu rinciannya. Ketika nanti dia menjadi salah satu pimpinan, satu pejabat atau satu pimpinan dari sebuah departemen, atau mungkin juga jadi presiden, kita belum tahu format pemikirannya ke depan. Tapi mungkin dia sadar dia belum sepenuhnya bisa merumuskan semuanya ya. Sekarang mungkin dia sudah punya dan kita belum tahu, tapi dia merasa salah satu inspirator terbesarnya dia terjun ke politik adalah bapaknya, yaitu Joko Widodo. Dan tentu kita semua tahu ya, prestasi ayahnya Insinyur Haji Joko Widodo ketika 9 tahun memimpin kita semua dengan segala
problematiknya, dengan segala kontroversinya, dengan segala ya plus dan minusnya, ya. Yang jelas sebagai anak tentu dia menjadikan ayahnya sebagai idola, sebagai teladan, dan dia izin untuk masuk dunia politik dengan caranya. Dan salah satu inspirator dari ia sebagai seorang politisi sekarang adalah tentu saja ayahnya sendiri. Itu semua diungkapkan ya dalam pidatonya saat dia sudah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita lihat ya manuver-manuver dan gerak politiknya, dan mungkin ini juga salah satu cara bagaimana dia melindungi bapaknya dengan kendaraan politik yang baru. Proteksi politik tentu akan dia bisa lakukan kalau dia kemudian melakukan networking, melakukan satu jaringan kerja atau bersekutu atau berkoalisi dengan partai-partai yang ada. Dan dia sebagai Ketua Umum partai mungkin merasa akan memiliki satu bargaining power, ya, daya tawar yang cukup relevan dengan partai yang lain untuk melindungi jika mungkin di satu saat ada masalah dengan ayahnya yang sudah tidak lagi menjadi presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga dia akan memproteksi dirinya sendiri, ya, dengan masalah-masalah yang sudah dilaporkan oleh Badrun, ya Pak, makasih ya, dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK tentang kemungkinan dia melakukan semacam money laundering, pencucian uang dan suap atau gratifikasi, ya. Dan itulah yang kita lihat ya, kendaraan baru yang dia menjadi nahkodanya itu kemungkinan menjadi semacam satu upaya jaring pengaman politik bagi Kaisang yang sudah dia bayangkan sejak sekarang, di samping jaring pengaman untuk ayahnya, yaitu Joko Widodo. Saya Yudi Pramuko, tuang donat dari Parung Istuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.